ini Dehan dan Dimas, dua orang pelajar yang sedang meminum sesuatu. Setelah mereka meminum minuman tersebut, mereka mulai kehilangan akal sehat mereka dan terus-terusan meminumnya. Minuman itu adalah miras atau khamar yang berasal dari kata khomaro yakhmuru atau yakhmiru, yang berarti segala sesuatu yang memabukkan lagi menghilangkan akal pikiran dan menutupinya dari apapun macam. Seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, bahwa setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah diharamkan. Khamar memiliki banyak jenis, salah satunya adalah alkohol. Namun, alkohol yang digunakan sebagai keperluan medis tidak diharamkan dan diperbolehkan, namun tidak untuk dikonsumsi. Dalil yang menyebutkan tentang larangan khamar juga banyak, salah satunya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 90. Dalam ayat tersebut dijelaskan 4 rij atau najis yang harus kita jauhi, yaitu yang pertama, minum khamr, kedua, bermain judi, ketiga, menyembelih hewan untuk berhala atau Tuhan selain Allah, yang keempat, mengundi nasib. Dan apabila kita menghindari meminum minuman keras atau khamr, kita akan mendapatkan berbagai hikmah. Kesehatan tubuh yang terjaga, terhindar dari perbuatan tercela, kerusakan organ-organ tubuh, dan permusuhan dengan orang lain, serta dapat menjaga pikiran dan hati untuk selalu mengingat Allah. Meminum minuman keras atau khamar seringkali dapat memicu perkelahian. Mengapa? Tentu dikarenakan kita tidak dapat mengontrol alam bawah sadar kita, terlebih apabila dapat menyebabkan tawuran antar pelajar. Perkelahian antar pelajar termasuk ke dalam juvenile delinquency atau kenakalan remaja. Perkelahian antar pelajar adalah suatu bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lainnya. Tindakan yang dimaksud dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal. Banyak pula akibat-akibat yang diterima dari perkelahian pelajar ini, entah bagi pelajar, keluarga, lingkungan maupun masyarakat. Salah satunya yang paling fatal ialah dapat mengakibatkan luka fisik, trauma, hingga kematian. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan perkelahian antar pelajar. Yang pertama, rational choice atau faktor individu, kemauan, motivasi, dan pilihan. Yang kedua, social disorganization atau faktor lingkungan sosial yang rusak sehingga menyebabkan sang anak merasa terlantar. Yang ketiga, strain atau tekanan besar dari masyarakat seperti kesenjangan sosial. Yang keempat, differential association atau salah dalam memilih lingkungan pergaulan. Yang kelima, labeling atau faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Yang keenam, male phenomenon atau faktor budaya yang menganggap bahwa anak laki-laki lebih nakal dibanding anak perempuan. Narkoba atau napsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang atau zat adiktif. Narkoba merupakan zat atau obat baik berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Narkoba mirip dengan psikotropika. Bedanya, psikotropika lebih sering digunakan oleh dokter untuk mengobati gangguan jiwa. Narkoba merupakan zat atau obat-obatan yang dapat menimbulkan efek ketergantungan dan dapat mempengaruhi sistem kerja obat, bahkan bisa menyebabkan halusinasi. Maka dari itu, narkoba masuk ke dalam pembahasan mufatirot atau pembuat lemah, atau mukodirot, pembuat mati rasa. Narkoba juga seringkali disebut dalam Islam bahwa haram dalam mengonsumsinya. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157.
Dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud nomor 3686 dan Ahmad 6309. Ada pula berbagai alasan serta faktor para remaja menggunakan narkoba. Yang paling menonjol ialah salah dalam pergaulan, buruknya lingkungan sekitar, dan kurangnya kesehatan mental pada remaja tersebut. Perilaku perkelahian, meminum miras, dan juga narkoba tentunya merupakan perilaku yang sangat ditentang dalam agama Islam. Selain dapat merugikan diri sendiri, perilaku tersebut juga dapat merugikan orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu kita harus senantiasa menghindari perilaku tersebut. Astagfirullahaladzim, dasar anak muda. Yaitu dengan cara senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT, beribadah kepadanya, menuruti segala perintahnya, dan menjauhi larangannya. Kita juga harus bergaul dengan orang-orang yang baik dan soleh-solehah agar terhindar dari perbuatan maksiat dan membiasakan diri mengonsumsi makanan dan minuman yang halal, serta memperbanyak istighfar dan zikir kepada Allah SWT.